selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan jatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami. Engkau yang menolong kami dalam musim berganti. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami sembah. Haleluya. Tuhan yang menolong kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kasih setiamu takkan pernah berubah. Di atas segala dalam setiap musim berganti dalam hidup kami Tuhan. Sadar atau tidak sadar bahwa kami boleh ada di penghujung 2020 dengan situasi, dengan kondisi yang ada hari-hari ini Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, maka sia-sia hidup kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes, amen. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Amen. dan peliharaku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan kami imani pujian ini Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Hari-hari ini kami sungguh bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Dan sekarang kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, disembuhkan oleh firman-Mu. Karena firman yang adalah kebenaran-Mu itu siap menasehati kami. Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Wah, dahsyat banget, luar biasa. Dari tadi pagi saya ngikutin terus pujian, penyembahan, ibadah ini dan dahsyat banget. Depok dari pagi hujan deras. Ya. Tapi masuk tol tiba-tiba langsung kering gitu tuh. Langsung lancar lagi. Nah, kalau teman-teman ngikutin khotbah saya dari mulai bulan Desember awal ya. Saya selama Desember ini baru hari ini jam 11. Biasanya sore terus ya. Saya bicara tentang Natal adalah kepastian. Kemudian saya lanjut sesi berikutnya, Natal adalah pujian dan penyembahan. Natal kepastian karena malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu. Ini pasti. Kepastian tentang keselamatan. Bukan mudah-mudahan lahir ya. Kamu tunggu ya. Nanti kalau jam-jam segini gak lahir ya sorry ya. Enggak. Tapi hari ini telah lahir bagimu. Lalu Natal berbeda dengan pujian dan penyembahan. Malaikat Tuhan memuji Tuhan. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Minggu yang lalu saya berbicara Natal tentang persembahan. Apa yang kita bawa kepada Tuhan? Apakah kita ikut-ikutan seperti orang-orang Majus? Berapa orang jumlahnya? Kalau nggak ada yang cerita gini terus. Dari mana kita tahu 3? Dari persembahannya ya. Saya menikah tahun 2000. Saya undang 300 orang. Yang bawa kado 2. Tiap ulang tahun disetel videonya. Anak saya bilang, Papa pelit banget sih. Kenapa pelit nak? Nikah cuma ngundang 2 orang. Gitu.
Dari mana kamu tahu? Itu kadonya 2. Yang bawa kado itu nggak baca undangan dengan cermat. Nggak ada yang tahu berapa jumlahnya. Tapi kalau kita lihat, Alkitab menulis, ketika orang-orang Majus itu masuk ke Yerusalem, maka gemparlah seluruh Yerusalem. Kalau 3 orang doang nggak gempar kali ya. Apalagi cuma naik unta gitu. Oke, nggak usah masalah itu. Nanti di surga nggak ditanya kok. Kok di depan pintu surga ditanya, orang Majus berapa orang waktu itu? 3, neraka. Enggak ditanya. Asal seperti ini nggak usah kita diskusikan, sampai berdarah-darah gitu, nggak usah. Saya cuma pengen kasih tahu, persembahan apa yang kita bawa kepada Tuhan? Apakah emas, mur, dan kemenyan? Itu pun salah, kadang-kadang kita bawa kemenyannya seperti waktu dukun bakar kemenyan. Murnya kita bawa mur baut, kenapa? Karena mungkin kita tahu Yusuf tukang kayu. Kemarin saya sudah bahas, dan hari ini Natal berbicara tentang kasih. Kalau ngomong kasih ya, kalau saya mengasihi orang yang berbuat baik kepada saya, biasa-biasa, itu biasa. Engkau mengasihi orang yang sering traktir kalian, ya, itu biasa. Orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus juga melakukan hal itu. Kalau engkau mengasihi orang yang menggaji kalian, itu biasa. Orang yang tidak mengenal Kristus juga melakukan hal itu. Terus kasih yang bagaimana? Lukas pasal 6. Ya, menjadi garam, jadi terang temanya. Saya tarik teman-teman yang di sini maupun yang di rumah. Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 mulai. Lukas pasal yang ke-6. Pelan-pelan ya. Oke. Lagi 2, 3. Kasihi. Karena ketika saya ngomong semua orang, saya nggak punya musuh. Bagaimana dengan ungkapan ini? Musuh yang sulit. Karena banyak orang gagal berdamai. Kenapa saya berdamai? Itu belum berdamai. Kasihilah kita, bukan teman kita. Ya. Kita ngomongin orang di Alkitab. Jadi aman. Daud nih ya. Gak dianggap oleh ayahnya. Siapa ayahnya Daud? Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku Tuhan. Orang yang berdamai itu kata-katanya baik kepada orang yang membencimu. Orang yang membencimu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kalau engkau belum mengasihi dirimu, belum berdamai dengan dirimu, melakukan kalimat yang kedua ini, berat. Beratnya minta ampun. Tahu arti beratnya minta ampun? Walaupun sudah minta ampun, tetap berat. Lanjut. 28. Mintalah apa? Berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bukan mencuci, mencaci kamu. Berdoa. Berdoa untuk orang yang mencaci kamu. Doanya apa kira-kira? Oh Tuhan, cabut nyawanya orang mencaci saya. Ini yang di rumah nih, bengong gini nih ya. Sedang ada pergumulan berat nih. Dengan ayat-ayat ini. Mungkin kau yang sedang berbaring di rumah sakit. Kau dengar kalimat-kalimat ini. Terus kau mulai ingat. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.
Lanjut, 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, sama-sama bersuara, berikanlah. 2, 3. Berikanlah juga kepadanya. Siapa yang mau? Sini, satu-satu. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. 30. Berilah kepada, aneh lagi pergi ke India katanya. Ngapain? Belajar. Saya berkali-kali ke Israel. Jadi saya ngerti. Untuk bisa jadi guru Taurat. Untuk bisa ngajar di bait suci. Itu gak sembarang. Terputus dengan dunia luar. Sebab yang dia terima setiap hari adalah pelajaran tentang mengasihi Tuhan. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Gigi ganti gigi. Makanya orang jadi kalau berantem, wah giginya habis. Karena kalau pas satu giginya, balas sini. Kok 2? Tadi kan 1. Sampai habis. Tangan ganti tangan. Kaki ganti kaki. Kepala ganti kepala. Membuat orang-orang Yahudi membenci Yesus. Ini YouTube ini nanti mudah-mudahan dilihat oleh teman-teman saya yang di sana. Di Yerusalem, di Israel gitu ya. Daripada masa-masa ini ada banyak pertobatan di sana. Jadi, ketika Yesus mengajarkan ini, wah, gempar seluruh dunia hari itu. Lanjut, 31, dan ini yang mau ya menjadi pokok tema hari ini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kamu nggak mau ditonjok orang, jangan nonjok orang. Udah, sederhana sekali kok. Kamu nggak mau diklaksonin orang dari belakang, jangan klaksonin orang. Sederhana kok. Kalau kamu nggak mau ditunjuk-tunjuk orang, jangan nunjuk-nunjuk orang. Sederhana kok. Sederhana sekali. Menjadi garam, menjadi terang. Kalau terang seperti katanya, arti kata itu terang, terang-terangan. Kalau saya di jalanan nyanyi, dalam nama Yesus ada dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Saya nyanyi, saya sedang bertindak sebagai terang atau garam? Terang. Kita sekarang ini bertindak sebagai terang atau garam? Terang, karena terang-terangan. Wah, banyak orang Kristen, kalung salib. Kalau kalung salib ini berarti terang atau garam? Banyak orang, kalung salib. Tulisannya rohani lah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Karena gak mau di belakangnya, meskipun badai silih berganti. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terang. Kadang-kadang saya harus lakukan itu, bertindak sebagai terang, terang-terangan. Kadang-kadang saya harus sebagai garam. Ibu-ibu yang suka masak, sayur kangkung. Kangkungnya 2 ikat. Oh, garamnya berapa kilo? Dikit aja, Pastor. Waktu engkau melempar garam ke wajan itu, apakah engkau bisa tahu garamnya sedang jalan gitu? Sedang merambah ke seluruh sayur kangkung itu. Enggak. Tiba-tiba asin. Makan. Hari-hari ini kalau istrimu masak, suami-suami dengar. Masakan gak enak pun makan aja udah. Jangan bilang hambar. Hambar nih masakan. Gak ada rasa. Ntar istrimu telepon dokter. Suami saya kena corona. Ibu kok tahu? Karena dia sudah gak punya perasa lagi. Dengar baik. Garam dan terang.
Ayo kita jadi garam hari-hari ini. Yang menggarami banyak orang di sekitar kita. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Hukum tabur tuai. Dulu saya suka ngajar ke anak sekolah, anak SD gitu ya. Jadi harus sederhana umpamanya. Kalau kamu sedang ada di sumur, yang dalam banget dan sumurnya menggema. Coba kamu ucapkan satu kata. Dan kata itu akan balik lagi ke kamu. Hari. Balik. Coba kamu ucapkan kata-kata yang negatif. Jelek. Gitu. Ganteng. Gak mungkin kalau lebar. Jelek, ganteng, gak mungkin. Itu error. Pasti ada yang gak beres di bawah. Kalimat selanjutnya. Pelan-pelan. Karena Natal berbicara tentang kasih. 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Bahkan mungkin lebih. Ada bunganya. Bunganya berbunga-bunga. 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tapi pastor, wah dia nggak tahu diri pastor. Udah dikasih pinjam, waduh malah lari. Biarin. Karena dia sedang mematikan rezekinya sendiri. Biarin, Hani. Hah? Saya dan istri terutama, buka usaha untuk mendukung pelayanan kami. Wah, ini istri saya ini kalau ini, wah bawa. Ada yang bawa sekian, ada yang pulang. Beberapa enggak pulang. Dan kita lupa itu ya, kita lupa. Ayo teman-teman boleh nanti ke rumah saya. Bawalah yang banyak. Dagangan itu. Enggak kembali gimana, Pastor? Nah, itu urusanmu sama Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat terakhir 37. Janganlah kamu menghakimi. Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum. Maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tapi dia susah, Pastor. Saya harus berapa kali mengampuni dia, Pastor. Waktu itu Petrus juga datang kepada Yesus, Guru. Kalau ada orang berbuat jahat kepadaku, saya harus ampuni. Iya, ampuni. Dia balik lagi. Kalau besok dia berbuat jahat lagi, terus kalau besoknya lagi berbuat jahat lagi, ampuni. Berapa kali? Yesus jawab apa? 70 kali 7. Bicara tentang kesempurnaan. Tapi dia jahat banget, Pastor. Gak apa-apa. 70 tahun, 80 tahun cukup hidup kita di dunia. Kekekalan itulah. Dan Natal
berbicara tentang ini. Kemarin saya khotbah di ibadah youth, ibadah Natal. Teman-teman yang nyambung kemarin, yang ikut di Zoom. Bagaimana Yusuf dan Maria. Bagaimana Yusuf punya pengampunan, Maria terima tugas dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan buat berhasil dan beruntung. Yosua melaksanakan firman. Yosua banyak diprotes oleh orang-orang Israel. Karena mungkin dia anak muda. Tapi ini yang dia kerjakan. Natal berbicara tentang kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tanpa syarat. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Haleluya Bapak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Semua tundukkan kepala. Yang di rumah, ambil posisi yang paling nyaman untuk bisa menyembah Tuhan hari ini. Kalau engkau hari ini ikut ibadah bersama keluargamu, ambil sikap yang paling nyaman untuk menyembah Tuhan hari ini. Natal berbicara tentang kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih tanpa syarat. Seperti Yesus mengasihi kita. Yang seharusnya kita tidak layak dikasihi. Yang seharusnya kita harus dihukum dalam kekekalan itu. Tapi karena Yesus mengasihi kita, kita diangkat dari lumpur dosa. Kita diampuni. Kita dipulihkan. Kalimat awal dari firman yang kita baca hari ini. Kasihilah musuhmu. Sebenarnya Tuhan mengajarkan. Berdamailah dengan dirimu. Berdamailah dengan hidupmu. Ketika engkau berhasil berdamai dengan dirimu. Maka otomatis engkau akan berdamai dengan orang-orang di sekitarmu. Dengan lingkungan. Dengan orang banyak yang berjumpa dengan engkau. Tetapi ketika engkau belum mengasihi dirimu, belum berdamai dengan dirimu, mustahil engkau berbicara tentang berdamai dengan orang-orang di sekitar. Natal berbicara tentang kasih tanpa syarat. Jadilah terang, jadilah garam. Glory. Haleluya. 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 Sembah Tuhan. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya.
Haleluya. Bapa, jamah kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Glory. Silahkan naikkan pujian, singer. WL. Musik terus naikkan pujian. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Selalu menolong. Amin, 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 amin Tuhan. Selalu dalam nama Yesus. Yes. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes, amin. Tuhan selalu. Haleluya. Selalu Dia mengenyangkanku dan pelihara. Glory Tuhan. Seumur hidup. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lagi yang mau angkat tanganmu. Tuhan selalu dalam nama Yesus. Jamah kami Tuhan, selalu menjagaku. Dalam nama Yesus. Sehelai di rambutku Dalam nama Yesus tak Tuhan. akan terjatuh Ya. tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Selalu menjagaku. Glory. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Glory Tuhan. Seumur hidup. Biar musik saja naikkan pujian ini. Jemaat tundukkan kepala. Mereka-mereka yang ada di rumah, ambil waktu untuk berdoa sebentar. Gak apa-apa engkau disakiti oleh orang lain. Ucapkan berkat untuk mereka. Berkati orang-orang yang mengutuk engkau. Doakan orang-orang yang membencimu. Lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Karena Natal berbicara tentang kasih. Alami kasihnya. Dan bagikan kasihnya itu kepada orang-orang di sekitarmu. Alami pengampunannya. Dan lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya engkau. Dalam nama Yesus Tuhan.
Engkau yang sedang menyaksikan siaran ini, Engkau sedang dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Engkau berdoa bertahun-tahun untuk suamimu. Sampai hari ini kelihatannya Tuhan belum mendengar engkau, belum menjawab doamu. Tetap tekun. Kalau engkau kuat menghadapi dia sampai hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Berdamailah dengan dirimu dan lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Nikmati hadiah Natal ini. Engkau yang ada di ruangan ini, belajar melepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baik yang di rumah, baik yang di gereja ini, sama-sama terima lawatan yang dahsyat. Sama-sama terima pengampunan dari engkau dalam nama Yesus. Yang membuat engkau tidak bisa menikmati dan mengalami pertolongan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tapi engkau susah mengampuni orang lain. Engkau susah melepaskan pengampunan itu. Dalam nama Yesus hari ini, terima pengampunan itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau akan dikenyangkan oleh Tuhan. Engkau akan dijaga oleh Tuhan. Engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar siang hari ini, Bapa. Natal berbicara tentang kasih. Biar kami terus jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Lewat hidup kami nama Yesus dimuliakan. Lewat hidup kami nama Yesus ditinggikan. Terus Tuhan, kerjakan yang terbaik bagi kami. Kerjakan terus Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Hari Sempulur, Tuhan memberkati. Dan saya percaya bahwa semua kita diberkati lewat firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya pengampunan kasih itu dalam setiap hidup kami. Biarlah setiap firman ini Tuhan kami boleh aplikasikan dalam hari lepas hari Tuhan. Supaya kami boleh menuju kepada kesempurnaan ilahi. Terima kasih sekali lagi berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dalam pelayanan bahkan dalam keluarga Tuhan berkati. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Kami akan memberikan persembahan syukur kami kecil besar. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, balaskan sesuai dengan janji firman-Mu, berkati dalam segala usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan kami. Tuhan berkati dan kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan lihat info gereja di multimedia.
Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Memberkati setiap anak-anakmu yang hadir di ruangan ini, di gereja ini. Juga mereka-mereka yang ada di rumah mengikuti ibadah sesi hari ini. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Yesus sudah berikan kelegaan. Firman-Mu memulihkan kami. Masih ada beberapa kali lagi Tuhan. Masih ada beberapa sesi lagi ibadah sepanjang hari ini. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas sepanjang hari ini. Berdoa untuk negeri kami Indonesia. Berdoa untuk Jakarta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu sempurna atas negeri kami, atas kota kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin kami dalam perjalanan. Tibakan sampai tujuan kami masing-masing dengan selamat. Kami percaya di mana Engkau menempatkan kami, di situ kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Di mana Engkau menempatkan kami, di situ kami menjadi berkat. Jemaat yang Tuhan kasihi, sekarang arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-berkat dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat siang, selamat kita bersama.